Restoratif justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Atau secara konsep, restoratif justice itu pemberian keadilan dengan tidak menitik beratkan pada penghukuman. Maksudnya adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak akan dipenjara. Sedangkan secara proses itu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban yaitu dengan cara mediasi untuk mencapai perdamaian. Selain itu, kita pun harus memperhatikan prinsip dari restoratif justice. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat setempat, serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator. Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut. Salah satu kasus dengan menggunakan penyelesaian restoratif justice adalah pada perkara pidana pencurian ponsel yang dilakukan oleh seorang bapak dengan tujuan untuk belajar daring anaknya, diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Garut. Dengan pertimbangan sisi humanis atau kemanusiaan, putusan bebas ini bukan berarti membenarkan perbuatan pelaku, tapi balik lagi pada prinsip dari penerapan restoratif justice pada penyelesaian perkara tersebut sangatlah tepat. Dan tersangka berhak untuk perkaranya diselesaikan dengan sistem restoratif justice dengan pertimbangan di mana tersangka bukan residivis, kerugian di bawah 2,5 juta, dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku. Nah, sebagai pemuda yang baik, kita bisa mengajak dan bisa memecahkan masalah yang sering terjadi di sekitar kita tanpa harus saling ada balas dendam. Sehingga peran penting pemuda adalah mengembalikan keadaan semula, dan peran pemuda sangatlah penting untuk sebagai mediasi. Peran pemuda dalam penegakan hukum yaitu sebagai agen perubahan. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat yang bermartabat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Tentunya kemajuan bangsa dapat dilihat dari keberhasilan generasi mudanya untuk melakukan perubahan-perubahan positif yang dapat dilakukan dengan menaklukkan segala tantangan yang akan dihadapi, dan juga merupakan agen pembangunan. Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan, yang mana pemuda memiliki peran dan tanggung jawab, dan juga mereka merupakan salah satu agen pembaruan. Artinya, pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan dalam menganalisis perubahan zaman, sehingga mereka dapat memilih yang memang perlu untuk dirubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan dalam penegakan hukum yang bermartabat. Peran pemuda juga memiliki kontrol sosial dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika adanya kejadian tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka pemuda akan memberi saran dan kritikan solusi. Jadi pemuda yang baik itu tidak diam saja, tapi harus tetap memberikan saran agar berjalannya suatu musyawarah dalam menyelesaikan masalah, demi tercapainya suatu keharmonisan dalam penegakan hukum yang bermartabat dengan restoratif justice.